Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ranti Hermawati dalam YouTube channel Ranti Story. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya terkait jurnal penyesuaian. Dan untuk materi hari ini yaitu tentang pendapatan diterima di muka. Oke, sebelum kita lanjut ke jurnal dan studi kasus, nah kita bahas dulu apa sih pendapatan diterima di muka itu. Jadi, pendapatan diterima di muka itu adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari pelanggannya, tetapi pendapatan tersebut belum bisa diakui secara keseluruhan sebagai hak oleh perusahaan, karena sebagian masih menjadi hutang. Karena pendapatan diterima di muka itu, jadi konsumen memberikan sejumlah uang untuk jasa yang belum kita berikan sepenuhnya kepada mereka. Jadi mereka belum mendapatkan manfaat secara keseluruhan dari perusahaan. Contoh kasus sederhananya seperti ini. Misalkan tanggal 1 Oktober 2020 diterima pembayaran sewa kontrakan sebesar 6 juta rupiah untuk masa 1 tahun. Dari soal ini bisa terlihat bahwa si konsumen tersebut pada bulan Oktober 2020 dia itu membayar sewa kontrakan sebesar 6 juta. Dan pembayaran tersebut untuk 1 tahun ke depan. Dia bayar untuk masa 1 tahun ke depan kepada kita sebagai perusahaan. Nah, di posisi kita uang 6 juta tersebut merupakan pendapatan diterima di muka yang mana seharusnya kita terima di periode-periode yang akan datang, seperti itu. Nah, kasus seperti ini tentu membutuhkan jurnal penyesuaian di akhir periodenya. Karena mengapa? Di sini kan konsumen itu dia membayar sewa kepada kita di bulan Oktober. Sedangkan kita tahu bahwa akhir periode akuntansi itu di bulan Desember. Dari bulan Oktober sampai Desember itu terhitung 3 bulan, Oktober, November, Desember. Nah, di bulan Desember kita harus membuat jurnal penyesuaian terkait pendapatan diterima di muka tersebut. Supaya apa? Supaya di neraca saldonya menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Untuk periode 3 bulan ini berarti 1.500.000 ya, karena kan sewanya 6 juta untuk masa 12 bulan atau 1 tahun, berarti terhitung 1 bulannya itu 500.000. Untuk tahun 2020 berarti 1.500.000 sampai bulan Desember yang diakui, benar-benar diakui sebagai pendapatan bagi perusahaan. Sedangkan sisanya masih hutang karena perusahaan belum memberikan pelayanan jasa kepada konsumen tersebut untuk sewa kontrakan. Jadi belum dilalui seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk pencatatan atau penyusunan jurnal penyesuaian nantinya ada 2 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama, dengan menggunakan metode pendekatan neraca atau diakui sebagai utang. Dan yang kedua adalah pendekatan laba rugi atau diakui sebagai pendapatan. Dan tentunya masing-masing metode akan berpengaruh terhadap jurnal umum. Ketika kita memposting entry jurnal di awal, itu akan terpengaruh. Setiap pendekatan akan mempengaruhi jurnal umumnya harus seperti apa. Seperti itu ya. Kita lihat lagi kasusnya yang tadi. Tanggal 1 Oktober 2020 diterima sewa kontrakan sebesar 6 juta. Untuk masa 1 tahun. Nah, kalau kita nanti jurnal penyesuaiannya mau menggunakan dengan pendekatan neraca atau diakui sebagai utang, maka ketika kita ngentri di jurnal umum, akun yang dimunculkan harus di debit itu kas dan di kredit sewa diterima di muka. Sebesar 6 juta rupiah. Cirinya, ciri bahwa jurnal ini melakukan pendekatan neraca atau diakui sebagai utang, lihat di bagian kreditnya, sewa diterima di muka. Nah, sewa diterima di muka itu termasuk kategori akun utang, bukan pendapatan. Karena sewa diterima di muka berarti kita sudah menerima sejumlah uang dari konsumen, padahal kita belum memberikan manfaat atau pelayanan jasa kepada mereka, baik itu secara full ataupun sama sekali, makanya diakui sebagai utang, seperti orang lain nyimpen dulu uang di kita gitu. Kalau menggunakan pendekatan laba rugi atau diakui sebagai pendapatan, maka ketika kita memposting di entry jurnal umum, akunnya harus kas terhadap pendapatan sewa sebesar 6 juta.
Jadi total 6 juta tadi yang dari konsumen diakui sebagai pendapatan. Pendapatan bertambahnya di sebelah kredit seperti itu. Nah, kedua pendekatan ini tentu akan berpengaruh terhadap jurnal penyesuaiannya. Kita bahas satu persatu tiap pendekatan. Untuk pendekatan neraca dulu. Lihat ke sebelah sini ya. Nah, kira-kira di debitnya posisi yang di debit itu apa, yang di kredit itu akun apa, dan jumlahnya berapa. Kita lihat lagi ke soal. Di sini konsumen bayarnya 6 juta untuk masa 1 tahun. Terhitung mulai bulan Oktober, berarti sampai bulan September 2020 sampai 2021. Nah, karena jurnal penyesuaian itu harus dibuat di akhir periode atau di bulan Desember, berarti kita sampai bulan Desember 2020, berapakah seharusnya saldo yang ada di neraca gitu. Pengaruhnya seperti apa? Kalau menggunakan pendekatan neraca atau diakui sebagai utang, maka jurnal penyesuaian yang harus kita buat di akhir periode adalah sebesar 1.500.000, yaitu di debitnya akun sewa diterima di muka. Terhadap apa? Pendapatan sewa. Sebesar 1.500.000. Karena sampai bulan Desember itu berarti kita sudah melalui periode tersebut, maka sebesar 1.500.000 akan diakui sebagai pendapatan sewa di tahun 2020. Yang artinya 1.500.000 sudah diakui sebagai pendapatan sewa, berarti sewa diterima di muka yang merupakan utang udah berkurang 1.500.000. Utang kita kepada konsumen berkurang 1.500.000, seperti itu. Paham? Kalau untuk pendekatan laba rugi, jadi mengakui sebagai pendapatan, maka jurnal penyesuaian yang harus kita buat di akhir periode adalah akunnya itu di debit pendapatan sewa, di kreditnya sewa diterima di muka. Sebesar, ambil yang ini 4.500.000 ya. Loh, kenapa? Karena kan kita mengakuinya sebagai pendapatan ya, di awal di jurnal umum kita mengakui sebagai pendapatan nih. Yang 6 juta itu berarti kita sudah ada di neraca pendapatan sebesar 6 juta. Padahal pada kenyataannya pada bulan Oktober itu yang 6 juta itu belum diberikan secara keseluruhan pelayanan atau jasa dari perusahaan kepada konsumen, tapi si perusahaan mengakui pada saat itu juga sebagai pendapatan. Maka jurnal penyesuaiannya harus seperti ini. Pendapatan sewa di debit sebesar Rp4.500.000 pada bulan Desember 2020 itu. Nah, kita tahu kalau pendapatan itu jika di posisi debit artinya kan berkurang. Nah, di sini di bulan Desember 2020 pendapatan berkurang 4.500.000 karena sebelumnya sudah diakui sebagai pendapatan ketika memposting di jurnal umum. Dan utang di sini bertambah 4.500.000. Utang dalam arti sewa diterima di muka 4.500.000. Seperti itu. Ya, intinya untuk pendekatan neraca, kalau kita mengakuinya sebagai hutang di awal, maka jurnal penyesuaiannya nanti utang akan berkurang. Tetapi kalau kita melakukan pendekatannya laba rugi, mengakui sebagai pendapatan, kita sudah mengakuinya nih sebagai pendapatan. Nanti di jurnal penyesuaiannya pendapatan kita akan berkurang di neraca ya saldonya. Nah, kalau kita sudah membuat jurnal penyesuaiannya, nanti di neraca informasi yang ada saldo terkait sewa diterima di muka dan pendapatan sewa tentu akan menunjukkan keadaan yang sebenarnya, mana yang benar-benar sudah menjadi hak milik perusahaan, mana yang masih menjadi hutang.
Sekian untuk pembahasan yang ini. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kita lanjutkan lagi materi terkait jurnal penyesuaian, dan sekarang kita akan membahas tentang pendapatan yang masih harus diterima. Sebelum ke studi kasus, saya akan jelaskan dulu. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan di masa yang akan datang, tetapi dicatat dan diakui di periode berjalan atau periode saat ini, karena pelanggan sudah menerima atau mendapatkan manfaat dari pelayanan jasa atau produk dari perusahaan kita. Makanya perusahaan mengakui sebagai pendapatan periode ini meskipun uangnya belum diterima gitu. Ada beberapa kasus yang memungkinkan situasi seperti itu terjadi. Misalkan di sini saya sudah membuat 2 soal dengan karakteristik yang berbeda. Soal yang pertama, perusahaan menyewakan gedung pertemuan pada tanggal 2 Desember 2020 sampai 1 Januari 2021 sebesar 2 juta. Nah, di kasus ini ceritanya seperti ini. Perusahaan sudah melakukan transaksi dengan pelanggan yang mana transaksinya itu mulai tanggal 2 Desember sampai tanggal 1 Januari. Jadi si konsumen menyewa gedung ke perusahaan dalam waktu 1 bulan terhitung tanggal 2 Desember sampai tanggal 1 Januari. Nah, karena 1 Januari itu sudah melewati akhir periode akuntansi, seperti yang kita tahu bahwa akhir periode akuntansi adalah 31 Desember, sedangkan 1 Januari sudah melewati. Nah, karena perusahaan ingin mengakui pendapatan tersebut sebagai pendapatan di bulan Desember pada periode berjalan, tetapi uangnya belum bisa diterima, maka harus membuat jurnal penyesuaian dengan akun di sebelah debit yaitu piutang, di kreditnya pendapatan sebesar 2 juta rupiah. Piutang bertambah 2 juta, pendapatan bertambah 2 juta. Perusahaan mengakui transaksi ini sebagai pendapatan bulan Desember. Akan tetapi karena uang belum diterima, jadi masuk sebagai piutang. Yang mana piutang adalah kewajiban pihak lain kepada kita untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa yang akan datang. Soal yang kedua, pada tanggal 30 November 2020 dilakukan transaksi secara kredit sebesar Rp500.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2020. Akan tetapi konsumen belum mampu membayar sampai tanggal 31 Desember 2020. Telah terjadi transaksi antara perusahaan dengan konsumen, yang mana dalam perjanjian transaksi kredit tersebut konsumen harus melunasinya sebelum jatuh tempo. Waktunya itu dari tanggal 30 November sampai 30 Desember. Nah, ternyata karena beberapa alasan si konsumen tersebut belum sanggup membayar utangnya pada tanggal 30 Desember itu. Sedangkan perusahaan ingin mengakui transaksi ini sebagai pendapatan di bulan Desember. Nah, karena sudah masuk tanggal 31 Desember, sedangkan uang belum diterima, maka perusahaan harus membuat jurnal penyesuaiannya karena transaksi sudah terjadi dan konsumen sudah menerima jasa atau produk dari perusahaan meskipun dia belum melunasinya. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat di sebelah debit adalah akun piutang, di kreditnya pendapatan sebesar Rp500.000. Nah, jadi perusahaan mengakui transaksi ini sebagai pendapatan di periode berjalan atau periode Desember itu meskipun uangnya belum diterima. Pendapatan bertambah Rp500.000, piutang bertambah Rp500.000. Atau pendapatan perusahaan bertambah tetapi tidak masuk sebagai uang kas karena belum dibayar oleh konsumen, masuknya sebagai piutang.
ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait jurnal penyesuaian. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang belum paham, silahkan di komen. Dan tetap dukung channel saya dengan cara like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.